Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 11 Juli tahun 2023, kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 5 hari bersama kitab 1 Tesalonika. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab 1 Tesalonika, tepatnya 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan saudara dimanapun berada yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Tuhan terus akan memberkati saudara. Terlebih setelah 5 hari ini kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Dan tentunya kita akan semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan dan siap terus-menerus untuk diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 1 Tesalonika ini adalah jangan salah artikan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Pernahkah Anda mendengar perkataan bahwa menjadi orang Kristen itu enak? Karena tidak perlu mencari keselamatan. Karena Tuhan sendiri turun untuk menyelamatkan manusia. Perkataan itu didasarkan pada pemahaman bahwa keselamatan adalah anugerah. Namun perkataan itu akan menjadi rawan jika disalahartikan. Artinya orang Kristen tidak lagi perlu melakukan apa-apa untuk memelihara keselamatannya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di tengah pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, waktunya memang tak terduga seperti datangnya pencuri. Namun ia menegaskan bahwa sesungguhnya orang percaya tidak akan kecurian karena telah diselamatkan dan dipersiapkan oleh Tuhan. Sekalipun demikian, kita tetap harus waspada. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah saling menasehati dan saling membangun. Jadi, semua dalam keadaan terjaga, bukan tertidur, apalagi dalam keadaan mabuk. Penjelasan ini sebenarnya sedang menegaskan bahwa memang keselamatan adalah anugerah. Akan tetapi keselamatan itu tentu perlu dipelihara. Seperti seseorang yang telah dihadiahi pelita untuk berjalan di tengah kegelapan. Ia harus tetap waspada menjaga pelita agar pelita tersebut senantiasa menyala. Itulah yang disebut Paulus sebagai tetap terjaga dan berjaga-jaga. Karena itu masing-masing kita memiliki peran penting terhadap satu dengan yang lain. Sebab tak jarang orang percaya lengah atau lelah dalam memelihara keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Untuk itulah dibutuhkan peran saudara seiman untuk menegur, saling menasehati, saling membangun, dan akhirnya setiap orang memiliki tanggung jawab seorang terhadap yang lain. Ketika kita mendapati ada orang-orang mulai terlena, menjauhi persekutuan, menjauhi ibadah, jarang ke gereja, bahkan mereka berpikir cukuplah sekali sebulan datang ke gereja, atau cukuplah saya hanya mendengarkan by Zoom, atau cukuplah saya hanya menonton televisi, dan lain sebagainya. Sudah menjadi tugas kita untuk saling menegur, menasehati satu dengan lain. Dan jika kita mendapati ada orang-orang yang demikian, sudah seharusnya tugas kita untuk mengingatkan mereka. Ketika ada orang yang berbuat dosa, melalaikan kehendak Tuhan, adalah tugas kita juga untuk mengingatkannya agar dia berbalik, bertobat, dan kembali kepada jalan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar dengan penuh kasih yang tulus agar bisa saling menegur, saling mengingatkan, saling menasehati. Bukan karena kita merasa diri lebih baik, melainkan karena itu adalah tanggung jawab antar orang percaya. Jadi, jangan ragu menegur saudara kita agar mereka terbangun untuk tetap terjaga dan waspada. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, mungkin kita berkata, saya sudah melakukan bagian saya sudah pernah menegurnya, saya seringkali memberitahukannya. Saudara, selama kita masih punya kesempatan untuk membicarakan, mengingatkan, ayo, jangan pernah bosan. Tetap semangat, doakan, dan percayalah, lewat hidup kita akan ada banyak orang yang akan diingatkan untuk kembali ke jalan Tuhan. Jangan salah artikan, keselamatan kita harus dikerjakan. Keselamatan kita harus dipertahankan.
dan keselamatan kita harus diperjuangkan. Dan lihatlah, kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu, perlindungan Allah nyata dalam hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi kada kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.